Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ege Dede Guna dari kelas 2C dengan NIM 25130111033. Jadi di sini kita akan uji normalitas pada data cutting di skripsinya dengan judul Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa pada materi bangun ruang sisi datar di kelas 8 SMP Negeri 2 Singaraja yang disusun oleh Kadek Winda Pramita Adi pada tahun 2023. Jadi ini merupakan datanya, data nilai ulangan angka Mr. Ganjil kelas 8 SMP Negeri 2 Singaraja pada tahun pelajaran 2022-2023. Ini kelas 81, ini dengan nilainya. Bukan nilainya di sini. Pada kelas 81 itu berjumlah 32 siswa, 82 36, 83 32, 84 35 dan seterusnya. Dan total siswanya itu pada kelas 8 itu ada 373 siswa. Ini merupakan hasil uji normalitas yang dilakukan oleh cutting. Ini dikatakan berdistribusi normal pada taraf signifikasi 0,05 ya, 0,05. Jadi dia dikatakan normal jika signifikasinya itu di atas 0,05. Jika di bawah 0,5 itu 0,05, dia dikatakan tidak. Nah, ini gimana sih Bang cara dapat hasil distribusinya apakah normal atau tidak? Kita bisa melakukan dua cara, ada di Excel dan SPSS. Nah, untuk cara di Excel kita menggunakan add-in. Nih, kita ke Excel. Ini datanya sudah pindahkan ya ke Excel. Jadi datanya ini merupakan datanya tadi. Datanya kita menggunakan ke Excel semua. Oke. Nah, jangan lupa pasang add-in jika kita ingin mengecek uji normalitasnya pada Excel. Gimana sih cara pasang add-innya Bang? Cari sendiri. Oke, setelah pasang add-in, ini klik add-in atau mungkin kita bisa pakai shortcut yaitu Ctrl M ya, Ctrl M lalu klik opsi yang pertama, double klik. Nah, untuk input range-nya itu merupakan nilainya. Oh ya, karena datanya itu kurang dari 50, jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, ada dua cara, yaitu Shapiro-Wilk dan Kolmogorov. Jika datanya kurang dari 50, kita menggunakan Shapiro-Wilk. Jika lebih dari 50, kita menggunakan Kolmogorov. Nah, setelah kita input range-nya, ini kita unlist ini dua ini kita unlist, jadi kita menyisakan Shapiro-Wilk saja. Lalu untuk output range-nya apa Bang? Ini merupakan output khas dari range yang kita masukkan tadi. Jadi kalian pilih bebas di sini bebas. Jadi saya milih di sini, lalu klik OK. Nah, muncul ada hasilnya. Jadi distribusinya itu normal pada signifikasi 0,05. Jadi ini hasil signifikasinya yaitu 0,2 ya, 0,2. Jadi dikatakan normal. Jadi kita terapkan semua ke data-data berikut ya. Data berikut kita terapkan semua. Setelah kita terapkan semua caranya pada semua data, jadi kita dapatkan 81 itu berdistribusi normal, 82 tidak normal, 83 normal, 4 tidak normal, 5 normal, 6 normal, 7 normal, 8 tidak normal, 9 tidak normal, 10 normal, dan 11 normal. Nah, itu merupakan cara di Excel ya. Jadi kita harus masang add-in, lalu baru kita bisa menguji normalitasnya. Nah, cara yang kedua, ini kita akan menggunakan SPSS ya. Kita akan menggunakan SPSS. Jadi ini datanya sudah saya pindahkan semua ke SPSS. Jadi setelah kalian pindahkan, jadi gimana sih Bang cara uji normalitas pada SPSS? Jadi cara tadi yang saya katakan sebelumnya, jika datanya kurang dari 50, maka cara yang kita gunakan yakni
Sapphire. Jika datanya lebih dari 50, kita menggunakan form. Jadi kita ketahui tadi datanya itu kurang dari 50. Jadi kita gunakan Sapphire. Jadi setelah datanya sudah dipindahkan ke SPSS, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, klik Explore. Nah, ini datanya sebelumnya di sini. Lalu kita Ctrl A datanya, kita pindahkan ke Dependent List, lalu klik Option, klik ini Exclude Cases Pairways. Kita klik Continue, lalu Plot, kita centang Normality, Plot with Test, dan State of Play. Jika kalian ingin sekaligus dengan histogram, bisa kalian klik histogram. Tapi di sini saya perlu Sapphire saja. Jadi kita list, kita centang Normality, Plot with Test, lalu Continue, klik OK, kita tunggu hasilnya. Oke, nah udah muncul, kita cari. Nah, ini dia. Jika kita bandingkan dengan hasil cutting ini, nah ini langsung ya, kita lihat scroll. Nah ini kita dapat hasilnya sesuai ya. Ini 81 sampai 811. Aduh. Nih. 81 sampai 811 ya. Kita lihat signifikasinya itu sama, 130, 011, 0,182, 38, 3 dan sampai 376 ya. Jadi sesuai. Kita lihat yang bagian kelompok-kelompoknya sesuai juga ya, di 36, 32 sesuai ya. Jadi datanya kita dapatkan ya berdistribusi normal ya, karena signifikasi 0,05 di atas 0,0 itu berarti dia berdistribusi normal. Jadi signifikasinya itu di atas 0,05 ya. Ini 0,05. Nah ini seperti kita katakan tadi, jika di Excel, nah, dia pada 82 dikatakan tidak normal. Kenapa? Karena dia di value-nya itu di bawah 0,05, ini 0,01, dan mana dia? 0,01 juga. Jadi dia dikatakan tidak normal. Beberapa data dikatakan tidak normal, tapi sebagian besar ya ini dikatakan normal pada taraf signifikan 0,05. Jadi sekian penggunaan atau uji normalitas pada Excel dan Sapphire. Terima kasih. Sampai jumpa.